Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 5196, Klan Rubah Roh. Setelah orang-orang kuat klan Rubah Roh pergi, Lin Bai sekali lagi membawa penguasa kota Wen kembali ke gua. Tempat paling berbahaya adalah tempat paling aman. Klan Rubah Roh telah mencari tempat ini, dan mereka mungkin tidak akan datang untuk mencari kedua kalinya dalam waktu dekat. Klan Rubah Roh, sepertinya banyak rubah yang telah mencapai kesuksesan di dunia bela diri menyebut diri mereka Klan Rubah Roh. Gumam Lin Bai dalam hati. Datang jauh-jauh dari benua kuno barbar, Lin Bai juga telah bertemu banyak suku iblis, termasuk suku rubah. Yang paling menarik adalah, selama suku-suku rubah ini telah mencapai sedikit kesuksesan dalam kultivasi, mereka akan menyebut diri mereka Klan Rubah Roh. Hal ini membuat Lin Bai sedikit bingung. Ketika penguasa kota Wen mendengar bisikan Lin Bai, ia tertawa dan berkata, di antara suku-suku iblis di dunia, suku rubah adalah yang paling banyak jumlahnya, karena titik awal mereka jauh lebih tinggi daripada suku iblis lainnya, dan mereka terlahir sangat cerdas. Jika suku rubah tidak memiliki darah manusia kuat di dalam tubuhnya, dan telah mencapai kesuksesan hanya dengan kultivasi, kebanyakan dari mereka menyebut diri mereka suku rubah roh. Alasannya sangat sederhana, pasti ada legenda yang beredar di antara suku rubah. Mereka membagi suku rubah menjadi 3 tingkatan. Yang pertama adalah rubah biasa, yang mengacu pada rubah-rubah yang baru memulai latihan dan belum mencapai banyak hal. Yang kedua adalah rubah roh. Setiap anggota suku rubah yang dapat berkultivasi hingga ke alam pil dewa, dapat berbicara bahasa manusia, dan dapat berubah menjadi wujud manusia dapat disebut rubah roh. Lebih tinggi lagi, ada jenis ketiga, yang disebut rubah peri. Kau bisa memahami rubah peri sebagai guru besar di antara umat manusia, yang hampir setara dengan itu. Setelah mendengar kata-kata penguasa kota Wen, Lin Bai tiba-tiba tersadar. Rubah biasa yang tak terhitung jumlahnya telah memulai jalur seni bela diri dan menjadi rubah roh. Tetapi berapa banyak rubah roh yang telah mati di jalur kultivasi sebagai rubah abadi? Penguasa kota Wen tersenyum masam, tampak agak sedih. Lin Bai mengabaikan penguasa kota Wen dan menatap dunia luar tanpa berkata sepatah kata pun. Kicau. Saat itu, terdengar teriakan dari depan gua, dan rubah liar itu berlari menghampiri. Ketika melihat Lin Bai duduk bersila di depan gua, ia tertegun. Ketakutan dan kengerian tanpa sadar muncul di matanya. Pada saat ini, Lin Bai menatapnya, matanya dipenuhi rasa dingin. Tetua, sesaat kemudian, rubah liar itu benar-benar berbicara dalam bahasa manusia dan berteriak ke langit. Lin Bai juga terkejut. Awalnya ia mengira rubah liar itu tidak terlalu cerdas dan tidak bisa berbicara bahasa manusia. Namun, ia tidak menyangka bahwa rubah liar itu berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Saat ia membuka mulutnya, cahaya pedang melesat keluar dari tubuh Lin Bai, membelahnya menjadi 2. Namun suaranya telah terpancar. Gemuruh. Awan gelap menutupi langit, energi iblis membubung ke angkasa. Energi iblis yang sangat besar dengan cepat berkumpul di sekitar puncak gunung, dan di dalam awan hitam itu, sosok-sosok berkelebat. Wajah Lin Bai menggelap. Rubah-rubah roh yang kuat itu belum pergi, tetapi dengan teriakan rubah liar itu, mereka bisa saja kembali dalam sekejap. Lin Bai mendongak dan melihat awan hitam raksasa setinggi 10.000 kaki berkumpul di atas gunung. Dari sana muncul sosok-sosok tampan, masing-masing pria dan wanita, tua dan muda, luar biasa tampan. Inilah sifat rubah-rubah roh, siapapun yang mampu berubah menjadi manusia sangatlah rupawan. Aku mencarimu, dan aku tidak menyangka kau akan tinggal di sini. Pria parubaya yang memasuki gua untuk menyelidiki, berdiri di antara rubah-rubah roh, mencibir Lin Bai. Lin Bai menyapu udara, mengamati tingkat kultivasi semua iblis. Pria parubaya itu, yang memiliki puncak alam Dewa Dao, pastilah salah satu tetua klan rubah roh. Sebagian besar suku iblis lain yang mengikuti pria parubaya itu telah mencapai alam Dewa Dao, tetapi sebagian besar dari mereka adalah Dewa Dao tingkat pertama dan kedua. Selain pria parubaya itu, hanya ada beberapa lusin prajurit alam Dewa Dao. Lin Bai yakin dia bisa menghadapi lawan seperti itu. Aku tidak ingin membuat masalah, tapi tidak mungkin. Mereka pasti akan segera menemukanku. Lin Bai mendesah pelan dan berdiri. Kilatan cahaya menyambar dari tas penyimpanannya, dan pedang iblis mendarat di telapak tangannya. Gelombang energi pedang melonjak dari tubuh Lin Bai, membubung tinggi ke angkasa. Pria parubaya dari klan rubah roh itu menyipitkan matanya, seolah-olah dia merasa Lin Bai bukanlah orang yang bisa diganggu-gugat, jadi dia berkata, kami hanya ingin membawa pergi penguasa kota Wen, dan tidak ingin menjadi musuhmu. Selama kau bersedia menyerahkannya, kami berjanji tidak akan mempersulitmu.
Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin. Wajah pria parubaya itu memucat, dan ia berkata dengan suara dingin, Pegunungan Xuanfeng telah menjadi rumah bagi klan rubah rohku sejak zaman dahulu. Klan kami telah tinggal di sini selama puluhan ribu tahun. Kami sangat akrab dengan pegunungan ini. Jika kau bersikeras tidak memberikannya, aku khawatir kau tidak akan bisa meninggalkan pegunungan Xuanfeng. Lin Bai berkata, jangan mengancamku. Jika kau benar-benar mampu, rebut kembali penguasa kota Wuen dariku. Jika kau tidak mampu, jangan bicara sepatah kata pun. Keras kepala. Pria parubaya itu mendengus dingin, mengibaskan lengan bajunya, dan meraung, bunuh dia. Pria kuat dari klan rubah roh yang berdiri di atas awan hitam itu menerjang turun. Lin Bai mengayunkan pedangnya untuk menghadapi serangan itu. Sebuah bilah tajam, aura penghancur, meledak dari tangannya dalam sekejap. Sekelompok rubah roh kuat yang pertama kali muncul dari awan gelap langsung dibantai oleh bilah pedang Lin Bai. Melihat hal ini, pria parubaya dan beberapa iblis dewa dao tingkat puncak lainnya kehilangan ketenangan. Mereka menghunus senjata suci mereka, melepaskan kekuatan magis mereka, dan menyerang Lin Bai. Pertempuran sengit terjadi di dalam pegunungan. Lin Bai mengerahkan pedang iblisnya, melepaskan 4 pedang terbang, menghadapi lebih dari selusin prajurit dewa dao tingkat puncak tanpa gentar. Dengan desiran, kilatan cahaya pedang, salah satu prajurit dewa dao tingkat puncak tak mampu menghindar dan terbelah dua oleh pedang Lin Bai. Dengan desiran, penggaris pengukur menebas, kekuatan sekuat gunung mencabik-cabik prajurit dewa dao tingkat puncak lainnya. Dengan desiran, keempat pedang terbang menari-nari, dan sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya menyatu menjadi formasi pedang, langsung memusnahkan prajurit dewa dao yang tersisa. Saat pedang terbang itu berkilat, anggota klan rubah roh yang kuat jatuh ke tanah satu persatu. Lebih dari 30 anggota klan rubah roh datang untuk menangkap Lin Bai, dan dalam sekejap mata, Lin Bai telah membunuh sebagian besar. Di antara para pendekar Dewa Dao Puncak, hanya pria parubaya itu, yang terluka parah, mundur ketakutan. Penguasa kota Wuen, menyaksikan pemandangan ini dari dalam gua, terpana oleh kehebatan Lin Bai. Dengan kekuatan seperti itu, dia mungkin sudah setingkat putra suci dari salah satu dari 5 keluarga dan 7 sekte. Penguasa kota Wuen, seorang praktisi kawakan dan paling berpengalaman, dapat melihat sekilas bahwa kekuatan yang ditunjukkan Lin Bai praktis setingkat putra suci. Di bawah ranah Tai Dao Guo, aku khawatir dia tidak akan memiliki saingan. Mata penguasa kota Wuen menjadi gelap, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, orang-orang kecil dari klan rubah roh ini mungkin tampak banyak, tetapi mereka semua berada di ranah Daoshan. Mereka hanyalah setumpuk kubis di depannya. Aku khawatir tidak realistis mengandalkan mereka untuk mengalahkan Lin Bai dan menyelamatkanku. Aku harus menemukan cara untuk menyelamatkan diriku sendiri. Penguasa kota Wuen menunjukkan sedikit kekejaman di wajahnya. Ia menekan telapak tangannya ke tanah dan menjentikkannya dengan keras, mematahkan satu jarinya. Jari yang patah itu tidak jatuh ke tanah, melainkan mengembun menjadi semburan cahaya darah di udara. Sesaat kemudian, cahaya darah ini melesat ke langit dan langsung mengenai Dou Niu, menarik perhatian khusus. Bahkan dari jarak sejuta mil, cahaya darah ini dapat terlihat dengan jelas. Bab 5197 Pengepungan dan Penindasan. Wus! Seberkas cahaya berdarah melesat ke langit, terlihat oleh para prajurit kultus Dewa Darah yang berada jutaan mil jauhnya. Meskipun mereka tidak tahu sumber cahaya berdarah ini, rasa ingin tahu mereka mendorong mereka ke arahnya. Bahkan 3 klan iblis besar pegunungan Xuanfeng, yang kini berada di bawah komando kultus Dewa Darah, semuanya bergegas untuk memperkuat cahaya berdarah itu. Tidak bagus. Lin Bai menoleh ke belakang, tatapan dingin terpancar di matanya. Ia tak pernah membayangkan bahwa penguasa kota Wuen, yang terkekang oleh tali naga, bisa menggunakan taktik seperti itu. Itu adalah kelalaian Lin Bai, tetapi juga kesalahan para ahli Tai dari divisi Zhaoxing karena terlalu percaya diri pada tali naga. Dengan desiran, Lin Bai mengayunkan pedangnya, membantai setiap prajurit klan rubah roh yang kuat di hadapannya. Setelah menghabisi lawan-lawannya, Lin Bai berbalik dan berjalan kembali ke dalam gua, di mana ia melihat penguasa kota Wuen mencengkeram jarinya yang patah, menatapnya dengan senyum dingin. Aduh, setelah semua perhitunganmu, kau masih tidak menyangka aku akan memotong jariku sendiri demi bertahan hidup. Penguasa kota Wuen tertawa terbahak-bahak. Sebentar lagi, semua prajurit dan iblis di pegunungan Xuanfeng akan melihat cahaya berdarah ini. Lalu, 3 suku iblis utama di pegunungan Xuanfeng dan para prajurit dari Sekte Dewa Darah akan datang ke sini untuk menyelamatkanku. Sekalipun mereka hanya prajurit tingkat Dewa Dao,
Sekalipun kau kuat dan terampil, jika ribuan prajurit Dewa Dao menyerbu, bisakah kau menahannya? Hari ini, dia pasti akan pergi. Penguasa kota Wuen tertawa terbahak-bahak. Menurutnya, bahkan jika seorang dewa datang, dia tidak akan bisa menghentikannya melarikan diri kali ini. Wajah Lin Bai tampak kejam. Ia berjalan menghampiri penguasa kota Wuen, memancarkan aura pembunuh. Apa, marah dan terhina, apa kau berencana membunuhku? Penguasa kota Wuen mencibir. Jika kau berani membunuhku, apa yang akan kau katakan kepada Yang Mulia Pangeran Chen? Penguasa kota Wuen yakin bahwa baik Lin Bai maupun Zumo tidak akan berani membunuhnya dengan mudah, sehingga ia tak kenal takut. Meskipun aku tidak bisa membunuhmu, aku punya kekuatan untuk membungkammu sementara. Wajah Lin Bai menggelap. Ia mendekati penguasa kota Wuen dan mengarahkan pedangnya ke dahinya. Tiba-tiba, gelombang energi spiritual yang luar biasa mengalir ke dalam dirinya, menghalangi keenam inderanya. Penguasa kota Wuen ambruk, dan ia jatuh ke tanah, tak sadarkan diri. Di luar gua, embusan angin dan awan bergulung-gulung. Lin Bai dapat dengan jelas merasakan bahwa sejumlah besar prajurit kuat telah tiba. Ah, sepertinya pertarungan tak terelakkan. Lin Bai mendesah pelan. Ia memegang pedang iblis di satu tangan dan penggaris pengukur di tangan lainnya, memanggulnya. 4 pedang terbang menari-nari di sekelilingnya saat ia melangkah keluar dari gua dengan kepala tegak. Lin Bai kini tak punya pilihan selain bertarung. Di luar, ia dikelilingi oleh 3 klan iblis besar dari pegunungan Xuanfeng dan para prajurit dari Sekte Dewa Darah. Mereka tak akan tinggal diam dan menyaksikan Lin Bai melarikan diri bersama penguasa kota Wuen. Meskipun ilmu pedang Lin Bai sangat cepat, ia akan segera dihentikan oleh begitu banyak prajurit kuat yang mengelilinginya. Karena itu, pertarungan tak terelakkan. Prajurit di dalam gua, keluar dan mati. Sebuah teriakan keras menggema dari awan di luar. Injak, injak, langkah kaki berat bergema. Saat Lin Bai muncul di pintu masuk gua, ia mendongak dan melihat langit dipenuhi awan gelap, dan di atasnya berdiri para prajurit dengan aura iblis. Jelas, sebagian besar dari orang-orang ini berasal dari 3 klan iblis besar pegunungan Xuanfeng, Rubah Roh, Harimau Iblis, dan Elang Naga. Sekilas pandang menunjukkan bahwa meskipun 3 klan iblis utama memiliki banyak prajurit kuat, berjumlah ratusan, mayoritas adalah prajurit Dao Shen dan Dao Xian. Namun, Lin Bai tidak melihat satu pun prajurit di ranah buah Tai Dao. Tanpa buah Tai Dao, bukankah itu sulit? Lin Bai menyeringai sinis. Ia telah mempersiapkan diri untuk bertarung dengan para prajurit buah Tai Dao, tetapi ternyata tidak ada prajurit buah Tai Dao yang hadir. Ini adalah berkah tersembunyi. Lin Bai menghela napas lega, dan niat pedang yang kuat mengalir deras di sekujur tubuhnya. Lin Bai mengarahkan pedang iblisnya ke arah 3 klan iblis kuat di langit. Ia berteriak dingin, kultus Dewa Darah membantai orang-orang tak bersalah dan menghancurkan kehidupan. Kalian salah besar. Fei Fan tidak membantu kita melenyapkan kultus Dewa Darah, tetapi malah membantu mereka dalam penyiksaan mereka. Doktrin kultus Dewa Darah yang disebut, dunia seni bela diri, di mana yang kuat memangsa yang lemah, hanyalah titik buta. Setiap prajurit yang sedikit waras dapat melihat kelemahan pernyataan ini. Aku mendesak kalian untuk bertobat hari ini, atau pedangku akan membawa lebih banyak kematian. Lin Bai, dengan niat baik, memperingatkan ketiga klan iblis agar tidak bersikap keras kepala. Namun, para petinggi dari ketiga klan iblis tampaknya tidak setuju. Mendengar kata-kata Lin Bai, mereka mengejeknya. Hahaha, bocah nakal, suaranya keras sekali. Di dunia seni bela diri, yang kuat memangsa yang lemah, sudah seperti itu sejak dahulu kala. Hanya kau, bagaimana kau bisa menjadi tandingan kami? Kau membujuk kami untuk berbalik, dan kami membujukmu untuk berbalik dari kejahatan menjadi kebaikan. Serahkan ke kota Wuen untuk dihukum, dan kami akan membiarkan tubuhmu utuh. Teriak para prajurit kuat dari ketiga klan iblis dengan dingin. Lin Bai menggelengkan kepalanya pelan dan berkata, kalau begitu, tak ada gunanya bicara lagi. Ayo, lawan. Melihat mereka tak mau berbalik, Lin Bai mendengus dingin. 4 pedang terbang, dengan bilah-bilah tajam yang menyilaukan, menebas para prajurit di awan. Dengan tingkat kultivasi Lin Bai saat ini, seorang Taois abadi atau Master Tao akan mati jika tersentuh pedang terbangnya, dan seorang Dewa Tao akan terluka jika tersentuh. Gemuruh. Raungan menggema. Keempat pedang terbang itu berubah menjadi bayangan 4 binatang dewa, berjatuhan di awan gelap. Ah! Teriakan kesakitan terdengar. Diiringi jeritan, para prajurit jatuh dari langit satu persatu, menghantam tanah dan berubah menjadi tumpukan daging busuk. Anak ini bukan anak mudah. Serang dia bersama-sama. Jangan beri dia waktu bernapas.
Tiga klan iblis utama sebelumnya terlibat dalam perang terbuka dan rahasia di pegunungan Xuanfeng, tetapi sekarang, mereka sangat bersatu. Mereka telah mengesampingkan dendam masa lalu dan bersatu melawan musuh bersama, bertekad untuk membunuh Lin Bai di sini. Raungan. Auman harimau menggema, dan para prajurit perkasa dari klan harimau iblis menampakkan wujud asli mereka. Harimau bertaring seukuran gunung, menjulang megah di antara langit dan bumi. Teriakan. Teriakan burung yang melengking dan bergema, bercampur dengan sedikit kekuatan naga. Menatap ke atas, di atas awan, makhluk-makhluk iblis bertubuh elang dan berkepala naga mengepakkan sayap mereka. Dibandingkan dengan wujud asli klan harimau iblis dan elang naga, wujud asli klan rubah roh tak akan memberikan banyak kekuatan tambahan. Oleh karena itu, para prajurit perkasa klan rubah roh tetap dalam wujud manusia mereka dan menyerang Lin Bai. Bunuh. Melihat ratusan prajurit Taois menyerbu ke arahnya, Lin Bai mengacungkan pedang iblis dan penggaris pengukurnya, maju alih-alih mundur, menyerang mereka secara langsung. Sinar pedang yang tajam dan tak tertandingi mengiris setiap monster menjadi dua. Kekuatan seberat gunung menghancurkan setiap monster menjadi lumpur. Di tengah segudang monster, Lin Bai berdiri dengan pedang di tangan, seperti kaisar pedang yang tak tertandingi. Bab 5198 Niat Membunuh muncul lagi. Seekor elang naga meraung turun dari langit ke-9, cakarnya yang tajam mengancam akan membelah langit. Serangan itu mengarah ke kepala Lin Bai, tetapi saat mengenainya, kilatan cahaya pedang membelah elang naga itu menjadi dua. Swiss, Swiss, Swiss. Saat pedang itu berkilat, monster-monster iblis berjatuhan satu demi satu di kaki Lin Bai. Dalam sekejap mata, segunung mayat iblis menumpuk di sekitar Lin Bai. Bau darah yang menyengat memenuhi udara, bertahan lama. Bagaimana mungkin anak ini begitu ganas? Dia pasti telah mencapai tingkat putra suci. Mungkinkah ini putra suci dari salah satu dari 5 keluarga dan 7 sekte? Para prajurit kuat dari 3 klan iblis utama tidak mengetahui asal-usul Lin Bai. Mereka hanya menerima pesan dari kultus Dewa Darah, yang meminta mereka untuk membantu menemukan seorang prajurit di pegunungan Xuanfeng. Kekuatan Lin Bai saat ini tak hanya akan mengejutkan 3 klan iblis utama, tetapi bahkan para prajurit dan murid sekte Dewa Darah dari 5 keluarga dan 7 sekte pun kemungkinan besar akan tercengang. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika kita terus menyerang, dia akan membunuh kita semua. Karena kita tidak bisa menyerang langsung, kita hanya bisa mengakalinya. Habisi dia. Sehebat apapun dia hanya satu orang. Seberapa besar energi dan kekuatan spiritual yang bisa dimiliki seorang prajurit tingkat Dewa Dao? Selama kita sabar, kita bisa mengalahkannya. Dalam sekejap, 3 klan iblis utama menyusun strategi baru. Mereka tidak lagi menyerang Lin Bai dengan ganas seperti sebelumnya, berniat mengalahkannya dengan mudah karena jumlah mereka yang lebih banyak. Kini, mereka mengubah strategi, mengepungnya tanpa menyerang tanpa membunuh, menguras energi dan kekuatan spiritual Lin Bai. Begitu kekuatan spiritual Lin Bai terkuras, bahkan kemampuannya yang luar biasa pun akan membuatnya rentan. Mencoba menghabisiku. Senyum sinis tersungging di bibir Lin Bai. Tanpa kehadiran orang luar, ia dapat melepaskan kekuatan melahapnya sesuka hati. Gelombang aura hitam muncul dari tubuh Lin Bai, menyerap energi ki dan darah yang tersebar di antara langit dan bumi, dengan cepat memurnikannya dan memasukkannya ke dalam tubuh Lin Bai, mengubahnya menjadi energi ki dan darah yang kuat serta kekuatan spiritual. Setelah memadatkan buah dao penelan surga, Lin Bai juga menemukan kegunaan luar biasa dari kekuatan melahap. Selain teknik dao penelan surga, kekuatan melahap, setelah memurnikan ki dan darah, memiliki 3 kegunaan lain. Pertama, menyembuhkan luka Lin Bai. Setelah memadatkan buah dao penelan surga, Lin Bai menemukan bahwa saat memurnikan ki dan energi darah, lukanya membaik dengan cepat. Sebelumnya, saat melahap jiwa pedang, memurnikan ki dan energi darah hanya meningkatkan kultivasi Lin Bai, bukan menyembuhkan lukanya. Kedua, mengisi kembali energi spiritual Lin Bai. Saat melahap jiwa pedang, ini tidak mengisi kembali energi spiritual. Namun, setelah memadatkan buah dao penelan surga, Lin Bai menemukan bahwa energi ki dan darah yang dimurnikan dapat mengisi kembali energi spiritual yang terkuras. Yang ketiga adalah meningkatkan kultivasinya. Layaknya melahap jiwa pedang, buah dao penelan surga juga memiliki efek luar biasa dalam meningkatkan kultivasi melalui pemurnian energi ki dan darah. Setelah memadatkan buah penelan surga, Lin Bai dapat menggunakan energi ki dan darah yang dimurnikan untuk menyembuhkan luka, memulihkan kekuatan spiritual, atau meningkatkan kultivasinya, sesuka hatinya. Sejauh ini,
Hanya sebatas itulah Lin Bai menemukan kekuatan melahap setelah memadatkan buah penelan surga. Karena Lin Bai telah berkultivasi sendirian selama perjalanan ini, ia tidak tahu apa-apa tentang kekuatan melahap buah penelan surga. Lin Bai selalu ingin menemukan sesepuh klan penelan surga yang masih hidup untuk mempelajari cara menggunakan kekuatan melahap. Tetapi kesempatan itu tak kunjung datang. Setelah bertemu Leng Xingguang, ia menemukan bahwa Leng Xingguang juga berkultivasi sendirian dan hanya memiliki sedikit pengetahuan tentang penggunaannya. Lin Bai diam-diam mengedarkan kekuatan melahap, menyerap ki dan energi darah antara langit dan bumi. Setelah memurnikannya, ia menggunakan sebagian untuk memulihkan kekuatan spiritualnya dan sebagian lagi untuk menyembuhkan luka-lukanya. Untungnya, Lin Bai baru saja membunuh cukup banyak binatang iblis, dan ada cukup ki dan energi darah di sini untuk menjaganya tetap berada pada kekuatan tempur puncak. Setelah pertarungan sengit, para prajurit kuat dari 3 klan iblis perlahan-lahan merasakan ada yang tidak beres. Mereka jelas-jelas yang melemahkan Lin Bai, namun setelah setengah jam, Lin Bai tetap berada di puncak kekuatannya, sementara mereka semua kelelahan, terengah-engah, energi spiritual mereka hampir habis. Bagaimana mungkin anak ini masih memiliki begitu banyak energi spiritual? Dilihat dari ilmu pedangnya, sepertinya dia selalu berada di puncak kekuatannya. Ada apa? Para prajurit kuat dari 3 klan iblis menyadari ada yang tidak beres dan menatap Lin Bai dengan takjub. Kemudian, mereka melihat gumpalan asap merah darah berkumpul di sekitar Lin Bai, menyatu dengan aura hitam yang mengepul darinya sebelum menghilang. Sementara itu, tubuh-tubuh monster iblis yang dibunuh Lin Bai perlahan-lahan menyusut, seolah-olah energi vital mereka terkuras. Apakah kalian ingin terus bertarung? Aku bisa bertarung selama 3 hari 3 malam lagi. Lin Bai berdiri di tengah lautan darah dan mayat, menjulang tinggi di atas mayat-mayat iblis yang tak terhitung jumlahnya, dengan pedang di tangan, dan mencibir para prajurit klan iblis di sekitarnya. Sosok-sosok perkasa dari 3 klan iblis menatap Lin Bai dalam diam, wajah mereka muram. Lin Bai mencibir 2 kali, niat membunuhnya yang telah lama terpendam perlahan bangkit kembali. Pada saat itu, sebuah benih di mata Lin Bai, yang telah lama terpendam dan menghilang entah berapa tahun, kembali menyala. Niat membunuh muncul. Ekspresi Lin Bai langsung berubah dingin. Ia melompat dari tumpukan mayat, menyerang. Mati. Lin Bai melesat ke langit, cahaya pedang Qian memancar dari tubuhnya. Saat pedang iblis itu menebas, cahaya pedang Qian itu merobek langit. Ia membunuh lebih dari 20 iblis di depannya dengan satu serangan. Cahaya pedang itu menyapu mereka, membelah daging mereka menjadi 2, bahkan jiwa mereka tak punya kesempatan untuk melarikan diri. Ia mengayunkan penggaris pengukurnya ke belakang dengan tebasan dahsyat, kekuatan yang mengguncang bumi, melepaskan bagai aliran deras gunung. Kemanapun pedang itu menunjuk, sebuah kekuatan dahsyat melonjak, menghancurkan segala sesuatu di antara langit dan bumi. Dengan satu tebasan, daging lebih dari 20 iblis hancur berkeping-keping, berhamburan di angkasa. Kehendak surga, formasi pedang 4 simbol. Teknik pedang teratai hijau. Lin Bai melepaskan jurus pedangnya, menyerang dengan ganas. Layaknya dewa iblis yang merangkak dari neraka, ia tanpa ampun memanen jiwa-jiwa langit dan bumi. Atau seperti tukang jagal di rumah jagal, menyembelih ternak demi ternak. Dalam sekejap, langit dan bumi diwarnai merah darah, dan yang jatuh dari langit bukanlah tetesan air hujan, melainkan tetesan darah. Bunuh. Wajah Lin Bai semakin ganas, dan energi pedang yang ia tebas perlahan berubah menjadi merah darah. Para prajurit kuat dari 3 klan iblis ketakutan. Di bawah energi pedang Lin Bai yang tajam dan mendominasi, mereka perlahan-lahan kehilangan tekad untuk melawannya dan mundur berulang kali. Hanya dalam 1 atau 2 jam, pasukan kuat 3 klan iblis yang mengepung Lin Bai hampir musnah total. Lebih dari 300 prajurit tewas atau melarikan diri, hanya menyisakan Lin Bai yang berdiri gagah di antara langit dan bumi, dengan pedang di tangan. Bajingan! Beraninya kau membunuh anggota klan naga elangku. Tiba-tiba, gemuruh guntur menggema, dan langit meletus menjadi pusaran air. Awan gelap berputar balik, seperti pusaran yang menelan dunia. Dari dalam pusaran, seorang lelaki tua berambut putih dengan raut wajah membunuh dan mata melotot penuh amarah melangkah keluar. Pria ini adalah seorang Master Tai Daoguo dari klan Naga Elang. Penguasa kota Wen sebelumnya telah menyatakan bahwa 3 klan iblis besar telah mendominasi pegunungan Xuanfeng selama bertahun-tahun, dan di dalam klan mereka, terdapat 1 atau 2 master dari ranah Tai Daoguo. Pria ini adalah salah satu dari keduanya. Bab 5199 Leluhur Naga Elang. Awan hitam berputar balik, membentuk pusaran.
Seorang lelaki tua berambut putih dan berjanggut muncul dari pusaran itu. Melihat mayat-mayat berserakan di tanah, matanya melebar, dan ia memelototi Lin Bai dengan gigi terkatup. Bajingan, beraninya kau membunuh anggota klan Elang Nagaku. Hari ini, kau akan membayar harga yang mahal. Lelaki tua ini adalah salah satu dari sedikit master buah Tai Dao di pegunungan Xuanfeng. Ia juga seorang master Tai dari klan Elang Naga. Meskipun pegunungan Xuanfeng sangat luas, jelas sulit untuk mendukung 3 klan iblis utama. Terlebih lagi, menghasilkan seorang prajurit di ranah buah Tai Dao bahkan lebih menantang. Ketika lelaki tua ini muncul, Lin Bai akhirnya mengerti mengapa 3 klan iblis utama begitu bersedia mematuhi perintah kultus Dewa Darah. Lelaki tua ini tidak hanya memancarkan aura iblis yang kuat, tetapi juga aura jahat berdarah yang sangat dahsyat. Kehadiran aura jahat berdarah pada seorang prajurit hanya bisa menunjukkan satu keadaan spesifik, orang itu telah melakukan pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya, merenggut nyawa yang tak terhitung jumlahnya di tangan mereka. Jika semuanya berjalan sesuai dugaan, tetua dari klan naga elang ini telah mampu menembus ke ranah Tai Dao Guo, pasti karena kultivasi saraf darahnya. Gemuruh. Melihat banyak anggota klan naga elangnya tewas di tangan Lin Bai, tetua Tai mendengus dingin, dan kepulan asap putih keluar dari lubang hidungnya. Dalam gerakan berputar, asap itu berubah menjadi 2 naga asap, menyerbu ke arah Lin Bai. Kedua naga asap itu melesat maju, menghancurkan segalanya antara langit dan bumi sebelum menabrak Lin Bai. Lin Bai dengan cepat memutar keempat pedang terbangnya, menyaksikan formasi mereka bertemu di hadapannya. Bang! Sebuah ledakan keras bergema saat naga asap bertabrakan dengan formasi pedang, raungan keras bergema. Engah! Lin Bai meludahkan seteguk darah, tubuhnya terlempar mundur 1000 meter. Meskipun ahli Tai Dao Guo ini telah mencapai alam Tai Dao Guo melalui penggunaan saraf darah, ia masih seorang Tai Dao Guo sejati, bukan prajurit tingkat Dao Shen. Setelah meninggalkan Sekte Tianshui, Lin Bai sangat tersentuh. Di dalam Sekte Tianshui, mereka yang mencapai alam Tai Dao Guo dianggap sebagai penatua. Para penatua Sekte Tianshui tidak akan dengan mudah menyerang prajurit alam Dao Shen karena aturan sekte. Bahkan setelah Lin Bai membunuh Qi Liang dan Wu Di, ayah mereka, Qi Kun dan Wu Xiu, tidak akan berani membunuhnya di dalam sekte. Namun, setelah meninggalkan sekte, Lin Bai melakukan perjalanan ke Kesu dan bertarung dengan 2 master alam Tai Dao Guo. Setiap pertemuan terbukti sangat sulit bagi Lin Bai. Bahkan setelah ia menunjukkan semua keahliannya, ia hampir kehilangan nyawanya. Setelah pertemuan-pertemuan ini, Lin Bai secara bertahap menyadari bahwa jika ia tidak dapat menerobos ke alam Tai Dao Guo dalam waktu singkat, ia perlu menemukan cara lain untuk meningkatkan kekuatannya. Untuk mendapatkan kekuatan untuk membunuh mereka yang berada di alam Tai Dao Guo. Dengan kekuatan Lin Bai saat ini, yang sebanding dengan tubuh fisik seorang master ranah Tai Dao Guo dan tulang iblis mata air kuning, ia tak mampu membunuh seorang master Tai Dao Guo sepenuhnya, ia hanya bisa menyelamatkan nyawanya. Membunuh seorang pendekar Tai Dao Guo tetaplah tak mudah. Apalagi melawan pendekar Tai tingkat menengah dan tinggi, yang sama sekali tak berdaya. Sepertinya setelah ini, aku harus mencari cara untuk mendapatkan beberapa harta karun yang mampu membunuh pendekar Tai Dao Guo. Melawan pendekar Tai Dao Guo seperti ini, mereka mungkin akan terluka ringan sekali, tapi aku akan kehilangan separuh nyawaku. Ini bukan solusi. Tapi kita harus mengatasi krisis ini sebelum memikirkan hal lain. Lin Bai berdiri tegak dari tanah dan menatap sesepuh naga elang yang murka di udara, tatapannya dingin. Seketika, 4 pedang terbang menyambar, menghabisi para pendekar dari 3 suku iblis di sekitar mereka yang terluka parah. Medan perang telah dikosongkan. Kini, hanya Lin Bai dan sesepuh Tai yang tersisa. Inilah sebenarnya niat Lin Bai. Lin Bai menduga bahwa seorang prajurit Tai Dao Guo mungkin akan muncul, jadi dia menyerang dengan sangat kejam, ingin segera melenyapkan orang luar lainnya. Tujuannya sederhana, tanpa gangguan lain, Lin Bai dapat melepaskan kekuatannya sendiri dengan bebas. Lin Bai melirik lelaki tua itu, ki dan darahnya mengalir deras di dalam dirinya. Kekuatan ki dan darah yang luar biasa mengalir dari dalam dirinya. Dengan mengaktifkan tubuh Dao 5 elemen sepenuhnya, kekuatan fisik Lin Bai mencapai tingkat buah Dao Tai. Bersamaan dengan itu, Lin Bai diam-diam menarik tulang iblis mata air kuning dari tas penyimpanannya dan menyerapnya ke dalam tubuhnya. Tiba-tiba, gelombang kekuatan dari tingkat buah Dao Tai terpancar dari tubuh Lin Bai. Wajah lelaki tua itu awalnya dipenuhi amarah, tetapi setelah merasakan perubahan halus dalam aura Lin Bai, secercah keheranan melintas di matanya.
Bagaimana aura anak ini tiba-tiba menjadi begitu kuat? Gawat! Mata lelaki tua itu menyipit, firasat buruk muncul. Dia yang menyerang lebih dulu adalah kuat, dan dia yang menyerang terakhir akan menderita. Seketika, lelaki tua itu melesat turun dari awan, kelima jarinya membentuk cakar, mencabik-cabik Lin Bai. Kekuatan dahsyat itu menyapu langit, mengguncang langit dan bumi, dan gunung-gunung hancur berkeping-keping. Kerak! Lin Bai mengangkat tangannya dan melancarkan pukulan, mengenai lelaki tua itu tepat di telapak tangannya. Saat tinju mereka beradu, embusan angin menyapu, langsung meratakan area seluas ribuan mil. Penguasa kota Wen, yang bersembunyi di dalam gua, terbangun saat itu juga, terbawa ribuan mil jauhnya oleh embusan angin tersebut. Ia membuka matanya dengan linglung dan menyaksikan dengan takjub saat Lin Bai dan lelaki tua itu beradu. Pertarungan cepat. Kau bunuh aku, atau aku bunuh kau. Lin Bai menekan telapak tangan lelaki tua itu, dan cahaya hitam tiba-tiba memancar dari tubuhnya. Cahaya hitam itu menyelimuti area seluas 1000 meter, membentuk bola hitam. Lin Bai dan lelaki tua itu tertelan di dalamnya. Di dalam bola hitam, ini terdapat alam dao penelan langit milik Lin Bai. Di dalam kehampaan hitam, seorang ahli Tai dari klan Elang Naga menatap kosong ke sekeliling. Ia mengerahkan kemampuan akrobatiknya, melesat maju dengan cepat, mencoba meninggalkan ruang ini. Namun, sekeras apapun ia berusaha, ia tak mampu mencapai tepian kehampaan hitam. Setiap gerakannya terasa seperti batu loncatan. Ini, alam dao. Aku tak menyangka anak ini tak hanya memiliki ilmu pedang yang luar biasa, tetapi juga pencapaian tak terduga di alam dao. Setelah mengetahui asal-muasal ruang hitam ini, lelaki tua itu tiba-tiba mengguncang dirinya, menampakkan wujud aslinya. Seekor elang naga, sepanjang 100 kaki, meraung di dalam ruang hitam. Lelaki tua itu mencoba menggunakan kekuatan kasar untuk menghancurkan alam dao penelan langit milik Lin Bai. Saat ia menampakkan wujud aslinya, retakan mulai terbentuk di dalam ruang hitam, seolah-olah akan hancur. Guntur musim semi. Suara dengungan rendah memenuhi ruang hitam. Saat suara itu jatuh, sambaran petir menyambar ruang hitam, menyambar lelaki tua itu. Matahari terbenam. Detik berikutnya, sebuah bola hitam pekat, bagaikan matahari hitam terbit di angkasa, perlahan naik ke langit, muncul di atas kepala lelaki tua itu. Sebuah kekuatan penghisap yang dahsyat menyebar, menguras ki dan darah lelaki tua itu. Bunga pemakaman. Kelopak-kelopak hitam menari-nari di sekitar lelaki tua itu, ketajamannya tak tertandingi, bagaikan pedang yang kejam, mencabik-cabik daging lelaki tua itu. Lelaki tua itu menjerit memilukan di antara kelopak-kelopak itu. Musim dingin. Kepingan salju hitam berjatuhan dari langit, mengotori tubuh lelaki tua itu. Sekuat apapun lelaki tua itu menggoyangkan tubuhnya, ia tak mampu menyingkirkan kepingan salju itu. Kepingan salju semakin banyak, mengubur lelaki tua itu. 5 teknik menelan surga, 1 inci persegi di telapak tangan. Dengan menggunakan 4 teknik, petir musim semi, matahari terbenam, bunga pemakaman, dan musim dingin, Lin Bai akhirnya dapat menggunakan jurus pamungkas dari alam dao penelan surga. Bab 5200, 5 teknik menelan surga. 1 inci persegi di telapak tangan. Teknik kelima dari 5 teknik menelan surga, 1 inci persegi di telapak tangan, adalah serangan terkuat Lin Bai di alam dao menelan surga. Setelah bertahun-tahun menyempurnakannya, Lin Bai telah melepaskan 4 teknik pertama, petir musim semi, matahari terbenam, pemakaman bunga, dan musim dingin, dan teknik kelima, 1 inci persegi di telapak tangan, akan mencapai kekuatan puncaknya. Setelah melepaskan teknik kelima, perubahan halus terjadi di alam dao menelan surga. Matahari hitam yang terbit perlahan-lahan mengembun menjadi sebuah sosok. Setelah diamati lebih dekat, siluet itu adalah Lin Bai. Guntur hitam yang tak terhitung jumlahnya meraung di sekitar Lin Bai, dan di hadapannya, sebuah lengan guntur menyatu. Kelopak-kelopak hitam menyatu menjadi telapak tangan di depan lengan guntur, menggenggam leluhur elang naga, yang terkubur di bawah kepingan salju hitam. Aktivasi tubuh Dao 5 elemen meningkatkan kekuatan fisik Lin Bai hingga mencapai puncaknya. Tulang iblis mata air kuning memberi Lin Bai kekuatan alam buah Dao Tai. Tubuh Dao 5 elemen dan tulang iblis mata air kuning mendorong kekuatan Lin Bai saat ini hingga batasnya. Melepaskan 5 teknik menelan langit dalam kondisi ini adalah kekuatan terkuat Lin Bai saat ini. Mati, Lin Bai. Meraung, bayangannya gemetar, guntur bergemuruh, dan telapak tangannya yang berbentuk kelopak terkepal, menghancurkan makam kepingan salju hitam di telapak tangannya. Ah! Penguasa kota Wen, setelah sadar kembali, menatap kosong ke arah bola hitam yang muncul entah dari mana, selebar kira-kira 1000 meter.
Itulah domain Dao. Anak ini bahkan bisa menggunakan domain Dao. Tidak, penguasa kota Wen dengan hati-hati meraba bola hitam itu dan berbisik, mengapa aku merasakan sedikit kekuatan melahap klan penelan langit. Pupil mata penguasa kota Wen tiba-tiba melebar, dan ia berseru, dia, anggota klan penelan langit. Pada saat itu, sebuah jiwa terbang keluar dari bola hitam itu. Setelah meninggalkan bagian dalam bola, jiwa itu terbang ke kedalaman pegunungan Xuanfeng tanpa menoleh ke belakang. Ia tampak ketakutan, seolah-olah melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Penguasa kota Wen secara alami mengenali jiwa itu, ia adalah leluhur klan Elang Naga. Penguasa kota Wen tidak pernah membayangkan bahwa tubuh klan Elang Naga telah dihancurkan oleh Lin Bai, meninggalkannya dengan nasib buruk, jiwanya melarikan diri. Detik berikutnya, bola hitam itu menyusut, dari radius 1000 meter, perlahan menyatu di dalam tubuh Lin Bai. Setelah domain Dao pemakan surga menghilang, Lin Bai muncul kembali di pegunungan Xuanfeng. Namun, penguasa kota Wen dapat melihat bahwa Lin Bai berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Berdiri di udara, ia tampak hancur berkeping-keping, wajahnya pucat pasi, matanya kabur dan pandangannya tak fokus, seluruh tubuhnya tampak hancur berkeping-keping. Apakah kau baru saja melewatkan satu gerakan? Dia melarikan diri. Lin Bai, lelah, perlahan mendekati penguasa kota Wen. Sadar, akibat pertempuran tadi telah menghancurkan batasan dalam dirimu, jadi kau telah terbangun. Melihat penguasa kota Wen sadar, kembali sama sekali tidak mengejutkan Lin Bai. Prajurit Taois lainnya pasti akan hancur total akibat pertempuran alam buah Tai Dao itu. Namun, penguasa kota Wen adalah seorang kultivator buah Tai Dao tingkat tinggi pada level itu. Bahkan dengan kultivasinya yang tersegel, ia tak mudah dilenyapkan. Penguasa kota Wen memelototi Lin Bai dan berkata, aku tak pernah menyangka kau anggota klan penelan langit. Kenapa kau berpikir begitu? Lin Bai mencibir. Domain Dao yang baru saja kau tunjukkan mengandung kekuatan melahap. Beraninya kau mengaku bukan anggota klan penelan langit. Desak penguasa kota Wen dengan penuh keyakinan. Jadi hanya karena kau bisa menunjukkan kekuatan melahap, apakah itu berarti kau pasti anggota klan penelan langit? Lin Bai terkekeh pelan. Penguasa kota Wen tak ingin berdebat lebih jauh dengan Lin Bai, dan berkata dengan serius, aku tak ingin berdebat sia-sia denganmu. Jangan khawatir, aku tak akan memberitahu siapapun bahwa kau anggota klan penelan langit. Lin Bai mengerutkan kening dan menatap penguasa kota Wen dengan penuh arti. Kata-katanya meninggalkan kesan mendalam. Dilihat dari situasi saat ini, Lin Bai datang ke Kezu atas perintah sekte untuk membantu Yang Mulia Pangeran Chen membasmi sekte Dewa Darah. Penguasa kota Wen adalah anggota kepercayaan sekte Dewa Darah, dan keduanya dianggap sebagai kekuatan yang saling bersaing. Jika ada orang lain yang mengetahui bahwa Lin Bai adalah anggota klan penelan langit, mereka pasti akan segera mencari pengakuan dan penghargaan dari klan Dewa Raksasa. Namun, mengapa penguasa kota Wen merahasiakan Lin Bai? Mengapa? Tanya Lin Bai bingung. Penguasa kota Wen tersenyum misterius, memejamkan mata, dan menolak menjawab pertanyaan Lin Bai. Melihat bahwa ia tidak mau berbicara lagi, Lin Bai dengan bijaksana menahan diri untuk tidak bertanya lebih lanjut. Lebih lanjut, Lin Bai telah menyerahkan penguasa kota Wen kepada Yang Mulia Pangeran Chen. Ia adalah seorang pengkhianat. Bahkan jika ia mengaku kepada Yang Mulia Pangeran Chen bahwa Lin Bai adalah anggota klan penelan langit, Yang Mulia pasti akan percaya bahwa penguasa kota Wen sedang mencoba menjerat Lin Bai, ingin menyeret seseorang bersamanya sebelum kematiannya. Yang Mulia Pangeran Chen pasti tidak akan mempercayai penguasa kota Wen. Sebenarnya, Anda berada di alam iblis, jadi tidak perlu panik. Setelah beberapa saat, penguasa kota Wen, dengan mata terpejam, berbisik, alam iblis adalah negeri kekacauan. Sekte-sekte besar bertempur secara terbuka dan diam-diam, dan keempat kerajaan terus-menerus terlibat dalam perang. Setiap keluarga dan setiap sekte berusaha meningkatkan kekuatan mereka. Keluarga dan sekte yang mendominasi suatu negara ingin mendominasi suatu kerajaan. Keluarga dan sekte yang mendominasi suatu kerajaan ingin mendominasi seluruh alam iblis. Dan begitu mereka mendominasi alam iblis, mereka bermimpi mendominasi kehampaan dan menyatukan dunia. Alam iblis selalu seperti ini. Penguasa kota Wen berbicara sendiri, sementara Lin Bai yang lemah mendengarkan. Penggabungan tulang iblis mata air kuning dan penerapan 5 teknik menelan langit sebelumnya telah menguras energi vital, darah, dan kekuatan spiritual Lin Bai. Kini, mendengarkan suara penguasa kota Wen, Lin Bai menyalurkan kekuatan melahapnya, memurnikan energi vital dan darah di dalam mayat binatang iblis itu, dan mulai menyembuhkan luka serta memulihkan energi spiritualnya. Jika alam roh adalah surga di bumi,
maka alam iblis adalah jurang neraka. Penguasa kota Wen tertawa getir, kau tidak perlu gugup atau khawatir. Selama identitasmu sebagai anggota klan menelan langit tidak dipublikasikan di alam iblis dan diketahui dunia, pada dasarnya tidak akan ada bahaya. Jika identitasmu diketahui oleh beberapa sekte dan keluarga besar, kau tidak hanya tidak akan berada dalam bahaya, tetapi juga akan ada banyak manfaat. Mendengar ini, Lin Bai mau tidak mau bertanya, mengapa? Penguasa kota Wen tersenyum dan berkata, aku baru saja mengatakan bahwa keluarga dan sekte yang mendominasi negara ingin mendominasi wilayah. Keluarga dan sekte besar itu membutuhkan kekuasaan untuk mewujudkan ambisi dan hegemoni mereka. Yang paling mereka inginkan adalah memelihara anjing. Pelihara anjing yang ganas dan ganas. Penguasa kota Wen menatap Lin Bai dengan seringai di wajahnya, tidak diragukan lagi bahwa klan penelan langit hari ini adalah anjing yang ganas dan ganas itu.